Saya Mutanova Ramadhania NIM 190737 akan menjelaskan tentang sensor-sensor mesin mobil EV. Sensor airflow meter. Sensor ini memiliki fungsi mendeteksi aliran udara volume yang masuk ke intake manifold. Airflow meter berupa potensio yang dilengkapi dengan pegas pengembali dan measuring plate. Besar kecilnya udara yang masuk akan berpengaruh pada putaran potensiometer. Karena potensiometer berputar, maka tegangan output dari potensiometer juga berubah. Besarnya tegangan dari potensio diterima ECU sebagai sinyal. Selanjutnya, manifold absolute pressure sensor. Selain menggunakan airflow meter, volume udara yang masuk juga bisa dihitung dengan map sensor. Sensor ini menghitung kevakuman atau tekanan pada intake manifold. Besarnya vakuman pada intake manifold diubah menjadi nilai tahanan pada map sensor. Throttle position sensor atau yang disebut dengan TPS. TPS terpasang pada throttle body. Sensor ini mendeteksi besarnya bukan throttle dalam bentuk nilai tahanan. Sama seperti airflow meter, TPS juga menggunakan potensiometer. Cara kerjanya sama. Ketika throttle berputar, potensiometer juga berputar dan nilai tahanan juga berubah. Karena nilai tahanannya berubah, tegangan yang dikirim ke ECU juga ikut berubah. Nilai tegangan tersebut diterima ECU sebagai sinyal. Water temperature sensor. Pada dasarnya, sensor pada mesin mobil EV menggunakan variabel resistor atau resistor yang nilai tahanannya bisa berubah-ubah. Selain potensiometer, variabel resistor yang digunakan untuk sensor lainnya adalah termistor. Resistor ini nilai tahanannya berubah tergantung pada suhu. Termistor digunakan pada water temperature sensor atau WTS untuk mengetahui suhu air pendingin. Semakin dingin suhu air, maka bahan bakar yang disemprotkan semakin banyak. Intake air temperature sensor. Seperti namanya, IAT berfungsi untuk mengetahui suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Sensor ini juga berupa termistor. Semakin dingin suhu udara, maka bahan bakar yang disemprotkan melalui injektor semakin banyak. Crankshaft position sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin dan menentukan timing pengapian. Fungsinya mirip dengan pulsar pada sepeda motor. Pada beberapa mobil, sensor ini diletakkan dekat noken sehingga bernama crankshaft position sensor. Oksigen sensor. Oksigen sensor terletak di exhaust manifold untuk mendeteksi emisi gas buang. Sensor ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah campuran bahan bakar sudah tepat ataupun belum. Mesin mobil menghasilkan tenaga dari ekspansi udara terkompresi dalam silinder yang terkandung dengan bantuan bahan bakar. Itu sebabnya disebut sebagai mesin pembakaran internal. Sebelum mulai bekerja, mari kita lihat bagian-bagian utama yang terlibat dalam kerja mesin. Pertama, crankshaft. Ini adalah bagian yang mengubah gerakan linear piston menjadi gaya rotasi. Selanjutnya, piston dan batang piston. Piston akan didorong ke bawah oleh ekspansi udara tekan dan memutar poros engkol, dan katup yang bertentangan dengan aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Katup ini digerakkan oleh camshaft hisap dan camshaft buang, dan camshaft diambil oleh engkol itu sendiri menggunakan timing belt. Akan ada katrol idler dan katrol tensioner untuk menahan sabuk ketat di tempatnya. Ini di sini adalah struktur internal 4 silinder segaris 4 langkah. Dual overhead camshaft mesin yang biasa ditemukan di sebagian besar mobil hatchback dan sedan. Mesin 4 langkah harus melewati 4 langkah yang berbeda untuk menyelesaikan satu siklus untuk menghasilkan tenaga. Mereka adalah hisap, kompresi, usaha buang. Rasio crank ke camshaft adalah 2:1.
yang berarti akan dibutuhkan 2 revolusi engkol untuk menyelesaikan 1 revolusi camshaft. Mari kita lihat 1 silinder dan lihat bagaimana mesin 4 langkah bekerja secara detail. Untuk menyalakan campuran udara bahan bakar, busi digunakan. Ini akan menyalakan campuran bahan bakar udara terkompresi dengan bantuan percikan listrik. Kami akan menurunkannya dengan setiap langkah. Katup inlet terbuka dan gerakan piston ke bawah menciptakan hisap. Ini menarik campuran bahan bakar udara ke dalam silinder. Setelah campuran bahan bakar udara berada di dalam silinder, langkah kompresi silinder akan mulai menekan campuran. Pada saat ini, katup inlet dan outlet tetap tertutup. Pada akhirnya, langkah kompresi campuran bahan bakar udara dinyalakan oleh busi. Ledakan memberi tekanan dan mendorong piston ke bawah. Ini adalah langkah daya yang memberikan usaha ke engkol. Pada langkah buang, katup keluar terbuka dan piston mendorong keluar gas yang terbakar. Siklus dimulai lagi dari langkah intake menjaga mesin tetap berjalan dan menghasilkan tenaga. Untuk mesin karburator, udara dan bahan bakar dicampur di dalam raketan karburator dan diumpankan ke silinder. Dalam hal mesin injeksi bahan bakar diinjeksikan ke intake manifold atau langsung ke dalam silinder. Karena hanya langkah usaha yang menghasilkan usaha. Bagaimananya terus menyala? Ya, jawabannya ada pada engkol itu sendiri. Roda gila dan pemberat engkol memberikan momentum yang membuat pangkat harus segera berhenti. Untuk mesin 4 silinder mempertimbangkan waktu. Contoh, 1 silinder selalu dalam langkah usaha yang menghasilkan lebih banyak daya dan lebih sedikit getaran dibanding dengan mesin silinder tunggal. Dan itulah bagaimana sebuah mesin mobil menghasilkan tenaga secara sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.